Shalom, salam dan bahagia yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik SMA Negeri Temalabang, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga kependidikan SMA Negeri Temalabang yang berkesempatan hadir pada saat ini untuk mengikuti pembahasan terkait program kami dalam kegiatan pendidikan guru penggerak pada hari ini. Untuk itu, mari kita mengawalinya dengan doa, dan doa ini saya berikan kesempatan kepada Ibu Dewi untuk memimpinnya. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, Bapak Ibu Guru, sebelum kita memulai kegiatan, izinkan saya berdoa menurut agama Kristen Protestan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan pagi hari ini, kami mau bilang terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami semua. Pada saat ini, akan melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh kedua hamba-Mu. Diberkatilah semua kegiatan ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir berdasarkan kasih dan rahmat Kristus. Terima kasih banyak Bapa, ini doa kami kepadamu, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak. Oke, baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di tempat yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama di sini untuk kegiatan pengimbasan aksi nyata dari kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik, saya lebih lanjut tentang materi ini. Saya akan memberitahu sedikit tentang pendidikan ini. Baik, jadi pendidikan guru penggerak ini adalah satu program yang diberikan kepada kita sebagai pendidik untuk mempersiapkan kita sebagai guru, yang dalam hal ini guru dalam pemimpin pembelajaran. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah dengar guru penggerak ini. Banyak sekali teman-teman yang berpikir bahwa guru penggerak ini adalah satu-satunya syarat untuk menjadi kepala sekolah. Padahal ketika kita masuk dalam pendidikan ini, kita tahu benar bahwa tidak ada materi tentang bagaimana seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya di sekolah. Tetapi pendidikan ini dikhususkan bagi kita guru sebagai pemimpin pembelajaran. Begitu. Jadi banyak statement yang mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya syarat untuk menjadi kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah ini syaratnya banyak. Ini hanya salah satu syarat. Begitu. Dan di dalam materi yang kita dapat dalam pendidikan guru penggerak, materinya semua tentang bagaimana guru menuntun siswa. Begitu. Lalu materi yang kita dapat pada pendidikan guru penggerak ini membuka wawasan kita tentang paradigma pendidikan seperti itu. Jadi ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Pendidikan ini terdiri dari kita berpendidikan selama 6 bulan. Selama 6 bulan kita mendapat 10 modul. Dan 10 modul itu dibagi dalam 3 paket. Dibagi dalam 3 paket modul. Paket 1 itu ada 4 modul, paket 2 dan 3 itu masing-masing ada 3 modul.
Jadi kita menghabiskan 10 modul dalam kurun waktu 6 bulan. Dalam masing-masing modul itu ada tersedia alur atau tahapan yang namanya Merdeka, MERDEKA. Jadi di dalam alur Merdeka itu ya kita di situ ada, misalnya kita dapat suatu materi, kita harus lalui itu tahapan Merdeka itu. Jadi M itu mulai dari diri, bagaimana kita refleksi kita punya diri terhadap materi itu. Lalu di ada setelah M ada itu ada eksplorasi konsep, itu materi yang kita dapat seperti itu. Lalu ada R itu ruang kolaborasi. Dari itu ruang kolaborasi itu kesempatan untuk kita calon guru penggerak dalam satu kabupaten itu kita berdiskusi tentang materi yang diberikan, modul yang diberikan itu. Lalu ada D itu demonstrasi kontekstual, itu kita bahas tentang materi. Kita punya pemahaman yang kita sudah baca di saat eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi dengan teman-teman, kita tuangkan dalam demonstrasi kontekstual. Lalu E yang berikut itu elaborasi pemahaman. Itu nanti ada instruktur dari yang sudah ditentukan oleh badan guru penggerak untuk kita sama-sama bahas tentang materi itu. Kita diberi penguatan seperti itu. Lalu E yang berikut itu elaborasi pemahaman. K itu koneksi antar materi. Jadi misalnya kita dapat materi 1, materi 2, materi 3, kita sebagai calon guru penggerak kita punya kita diberi kesempatan untuk melakukan hubungan antar materi yang kita dapat. Lalu yang terakhir itu aksi nyata. Nah ini aksi nyata ini yang sekarang kami ada laksanakan ini. Dan kami sudah ada di modul 4. Puji Tuhan di alur ini ada 17 CGP angkatan 8. Tetapi satu mengundurkan diri, 2 sudah mengundurkan diri. Jadi kami sekarang tinggal 15 orang sih. Kami terdiri dari guru SD, guru SMP, dan guru SMA. Seperti itu. Jadi kami sudah sampai modul keempat dan aksi nyatanya adalah kami melakukan pengimbasan terhadap teman-teman. Jadi pendidikan ini kita saling berbagi, saling kolaborasi untuk membagi praktek-praktek baik. Seperti itu. Jadi yang namanya sekolah itu bukan kumpulan dari individu yang saling kolaborasi untuk membangun atau mencapai suatu tujuan. Jadi sekolah tidak bisa sendiri satu orang saja, tetapi kolaborasi antara guru dengan guru. Lalu intinya semua warga sekolah seperti itu. Dan pada kesempatan ini saya langsung saja kita akan Bapak Ibu guru kami akan sosialisasikan beberapa materi terkait dengan budaya positif ini, tentang budaya positif. Baik, saya langsung saja. Baik, pada kesempatan ini materi yang akan kami bawakan itu ada 6 materi. Kita bahas bersama. Setelah itu di akhir nanti kita sama-sama Bapak Ibu guru kita di materi ketiga itu keyakinan kelas. Ada di sana. Keyakinan kelas itu nanti kita buatkan aturan atau keyakinan dari sebuah kelas. Jadi ini materi saya pikir penting untuk Bapak Ibu guru yang calon wali kelas nanti. Keyakinan kelas ini membuat kita mudah untuk mengatasi siswa yang artinya bermasalah seperti itu. Baik, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang umum atau yang universal. Baik, disiplin positif ini mungkin Bapak Ibu guru berpikir bahwa disiplin ini adalah seseorang yang harus menjaga kita untuk kita berbuat baik. Padahal yang namanya disiplin ini
ada dalam diri kita sendiri. Dan yang namanya disiplin ini adalah bentuk kontrol terhadap diri sendiri. Ya, bentuk kontrol terhadap kita punya diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuan itu bertepatan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia yang dianut oleh seseorang. Seperti itu. Lalu yang berikut, terciptanya masyarakat yang bisa saling belajar, saling merasa terkait dan terhubung satu sama lain. Karena masyarakat seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang terbaik bagi dirinya. Itulah tujuan dari disiplin diri. Jadi disiplin itu sebenarnya datang dari kita sendiri. Seperti itu. Kita manusia ini punya perasaan emosi, perasaan iri, perasaan senang, suka. Itu munculnya dari dalam kita punya hati. Tetapi misalnya kita mau marah, ya, tentunya otak ini sebagai alat kontrol. Disiplin itu ada di otak. Misalnya semua marah, dia harus berpikir marah itu baik atau tidak. Ketika dia sabar, maka itulah nilai-nilai yang sesungguhnya, nilai kebajikan. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik supaya dia memiliki itu. Seperti itu. Jadi dari perasaan kita yang nanti kita harus kontrol pakai kita punya otak. Begitu. Jadi disiplin itu sebenarnya ada pada diri kita. Nanti kita lihat lagi ke belakang, pasti nanti kita temukan kenapa sampai orang tidak disiplin. Gitu. Baik, ini nilai-nilai kebajikan secara universal seperti ini. Jadi mulai dari peduli sampai pengertian. Ini nilai-nilai kebajikan. Kebajikan kata dasarnya bajik yang artinya baik. Ini nilai yang kita harus tuju. Anak-anak harus punya ini. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat, seperti itu. Nah, ketika kita lihat nilai seperti ini, kita juga harus lihat kita punya murid-murid. Kira-kira dorong sudah penuhi ini nilai-nilai kebajikan atau belum? Seperti ini. Ini yang umum ya, ini nilai kebajikan yang umum. Tetapi khusus kita ranah pendidikan, kebetulan kita kurikulum merdeka kita belum jalankan secara penuh. Di SMA Negeri Tambalang ini baru Merdeka Belajar. Jadi kita masih menerapkan kurikulum 2013, tetapi dalam penyelenggaraannya dimasukkan kurikulum merdeka. Tergantung kesepakatan dari kita Bapak Ibu Guru. Baik. Ini profil pelajar Pancasila yang kita harus Bapak Ibu harus tuju. Ya, profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya lebih tekankan karena memang ini kita Bapak Ibu Guru punya tugas. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ada di bagian atas. Itu mulai dari akhlak beragama sampai bernegara. Seperti itu. Lalu yang berikut mandiri. Mandiri ini kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Seseorang siswa mandiri apabila dia mampu menyerap semua yang kita berikan dan itu diterapkan dalam lingkungan sehari-hari. Lalu yang berikut bergotong royong. Ini meliputi kolaborasi sampai berbagi. Begitu. Jadi karena Bapak Ibu Guru, saya biasa dengar karena Bapak Ibu Guru lalu siswa tidak ada poin biar. Itu hati-hati. Karena secara tidak langsung kita belajar dia untuk dia tidak peduli terhadap sesama, begitu, atau dia tidak berbagi. Lalu yang berikut berkebinekaan global. Ya, kita tahu khusus kita di awal saja banyak budaya, apalagi dalam konteks global. Nah, anak-anak harus mampu menyesuaikan diri dengan dunia global. Nah, kita guru ini punya peran penting untuk bimbing anak-anak. Jangan sampai mereka terlena. Saya pertama datang di sini tahun 2019, saya belajar banyak dari Mama Tua. Karena Mama Tua punya penekanan ada di sini, global ini. Karena Mama Tua lihat anak kan sembarang di Facebook, di apa. Nah itu tugas kita guru juga. Jadi anak-anak ini di rumah kedua ini di sekolah,
Jadi harus ada kolaborasi antara murid dan sekolah dan rumah, lingkungan keluarga, supaya kita bisa bina mereka, supaya perkembangan zaman yang datang ini mereka tidak terlena dan ya generasi Indonesia hancur begitu. Seperti itu. Lalu yang berikut ada bernalar kritis, bisa pikir jelas, memperoleh dan proses informasi sampai refleksi dan evaluasi. Lalu yang terakhir kreatif. Ya, kreatif ini gagasan original, karya yang original dan keluasan dalam berpikir. Seperti itu. Jadi ini ada 6 dimensi yang perlu kita guru pahami. Ya, karena ini yang nanti kita harus setuju kita sebagai pendidik. Baik, kita lanjut. Ya, yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi serta penghargaan. Baik, jadi yang pertama kita lihat tentang motivasi. Baik, di sana kita sudah lihat ini Jane Gosen ini dalam bukunya Restructuring School Discipline dia mengatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita punya anak-anak ini dia berperilaku karena ada motivasi tertentu. Motivasi tumbuh dari dalam diri. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi karena anak-anak ini dia mau menghindari ini ketidaknyamanan atau hukuman, dia datang lebih pagi. Padahal itu sebenarnya bukan muncul dari dalam diri, tetapi muncul dari orang lain. Lalu yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita lihat ini motivasi yang dari luar. Ya, jadi untuk mendapatkan hadiah dia datang, misalnya dia datang sekolah lebih awal karena dijanjikan hadiah. Lalu yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tugas kita Bapak Guru sebagai pendidik. Jadi kita punya tugas agar anak-anak ini dia memiliki motivasi internal. Seperti itu. Artinya mereka menjadi diri sendiri dan mereka menghargai mereka punya diri sendiri. Dan ini yang harus kita tanamkan. Baik. Kita harus menghindari yang motivasi dua di atas. Ya, kita lanjut. Jadi tujuan dari disiplin positif ini untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid. Ya, untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu untuk menjadikan mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam diri yang berdampak pada jangka panjang. Dan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Jadi mereka melaksanakan disiplin atau mereka melaksanakan kontrol terhadap diri mereka karena yang ketiga ini. Begitu. Jadi kita harus hindari yang pertama dan kedua, karena itu hanya akan berpengaruh pada jangka pendek. Sedangkan jangka panjangnya, ketika tidak ada hadiah, dia akan kembali lagi menjadi siswa yang datang terlambat. Seperti itu. Lalu untuk menghindari hukuman, dia datang lebih pagi, tapi ketika tidak ada hukuman, dia kembali lagi. Jadi kita tugas Bapak Ibu kita ada yang ketiga, menanamkan nilai ini penting untuk mereka. Artinya motivasi itu datang dari diri sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini 3 pola pembinaan yang kita harus berikan kepada siswa. Mungkin dari ketiga ini materi lihat sudah ada di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, ada 3. Jadi ketiga ini kita Bapak Ibu Guru harus kita refleksi. Kita ada di mana? Kita
kita lebih berat ke hukuman, konsekuensi atau restitusi. Kalau kita ada di restitusi atau kita ada di restitusi atau konsekuensi, maka kita bersyukur. Karena itu yang kita harus pakai. Jadi ketika anak berbuat salah, kita gunakan apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, restitusi ini yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada lingkungan sekolah. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu. Lalu untuk membedakan ketiga tindakan, Bapak Ibu bisa lihat di printout materi yang ada di tangan Bapak Ibu. Saya kasih contoh satu saja. Yang namanya hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Dia punya perbedaan itu ada. Kalau hukuman itu dilakukan sepihak, misalnya kita di lingkungan sekolah. Sedangkan konsekuensi itu dilakukan atas dasar persetujuan. Misalnya kita sementara mengajar, lalu siswa ada kita kedapatan siswa yang ngobrol dengan teman, kita langsung pergi tampar dia. Ya kita langsung pergi tampar. Kira-kira itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Kalau sebelumnya kita sudah buat aturan bahwa misalnya saya sementara mengajar, bisa kita masuk kelas. Saya sementara mengajar lalu saya dapat siswa ribut, maka dia harus seperti ini. Itu namanya konsekuensi. Karena kita lakukan atas persetujuan. Sedangkan restitusi ini kita lakukan sebagai tindak lanjut dari konsekuensi. Kita sudah melakukan perjanjian dan kita bimbing dia sehingga dia tahu dia punya masalah yang sebenarnya dan dia bisa kondisikan dia punya diri. Seperti itu. Oke. Jadi kita Bapak Ibu guru harus pada konteks ini, restitusi. Baik, kita lanjut. Berdasarkan materi yang Bapak Ibu sudah lihat itu, kita bisa simpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Itu yang namanya hukuman. Ini di dalam rumah tangga juga kita harus terapkan ini, Bapak Ibu. Karena pendidikan paling utama itu di keluarga. Anak kalau salah kita jelaskan dia baik-baik. Jangan sampai langsung lipat dia di kepala. Terakhir KDRT. Yang berikut, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudah. Nah, kita di sekolah kan anak-anak ini kan guru jadi apa? Dia mendapat lipat moral apa jadi terima, habis guru. Tetapi ini secara tidak sengaja kita buat anak-anak karena dia terus dihantui dengan perasaan bersalah dan lain-lain. Seperti itu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Dan konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Misalnya saya terlambat, orang sudah sepakat harus push up, tapi itu tidak boleh. Misalnya dia terlambat, dia harus buat apa? Dia harus mencatat materi yang tertentu. Itu konsekuensi. Seperti itu. Kalau hukuman kita tidak tanya, langsung lipat. Habis itu baru siswa bilang, bingung, saya salah. Dia, pokok di sini saya harus ikut saya, tidak ada yang mengubahnya. Begitu, saya dulu begitu Bapak Ibu. Saya kalau anak terlalu bandel, saya lipat dia. Nanti sebentar baru dia bingung-bingung, saya bingung-bingung.
karena emosi kita tidak bisa kontrol. Baik, tapi setelah saya begini, ini ternyata kita punya paradigma tentang pendidikan ini salah. Baik, oke, ya ini paling menarik sudah. Dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, sebenarnya penghargaan itu hukuman. Saya juga baca-baca, ini ternyata kalau anak jawab benar kita kasih dia ballpoint, itu sebenarnya manja itu. Dan itu dia punya pengaruh, itu jangka pendek dan jangka panjang, itu ada di situ. Jadi ketika kasih ballpoint, jangka pendek saja dia akan baik. Tetapi jangka panjang tidak ada ballpoint, dia tidak datang pagi lagi. Nah kita Bapak Ibu guru, kita punya uang berapa membeli ballpoint begitu banyak untuk kasih siswa yang saya tidak tepat waktu. Ini masalah. Saya baca saya juga, ternyata begitu, memang betul. Kita baca itu betul. Karena jangka panjang anak itu akan kembali ke keadaan semula. Seperti itu. Lalu yang berikut, penghargaan itu tidak efektif. Ada penelitian yang mengatakan bahwa kita memberikan penghargaan itu tidak efektif. Karena anak dia akan anggap remeh. Ini dikemukakan oleh satu ahli. Dia kasih sebuah gambar dan di dalam gambar itu ada gambar wajah banyak orang. Dia kasih pertanyaan, kira-kira di gambar itu wajah mereka sama atau tidak. Padahal kita lihat secara detail gambar itu berbeda, muka orang itu berbeda. Tetapi banyak anak yang salah karena mendapat penghargaan mereka jawab sama, tidak efektif. Lalu yang berikut, penghargaan itu merusak hubungan. Iya, merusak hubungan mereka dalam kelas. Kita kasih ballpoint di satu orang, yang lain pasti iri. Maka mereka akan gunakan segala cara, termasuk hal negatif untuk membangkang. Lalu yang berikut, penghargaan mengurangi ketepatan. Saya pikir ini sama dengan efektif tadi. Kita manja anak lalu dia tidak tepat. Ketika tidak kasih hadiah, ya sudah. Lalu yang berikut, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, semakin banyak ya barang itu kalau dia original, ya dia punya kualitas itu akan baik. Tetapi semakin kita kasih hadiah misalnya, dia punya kualitas semakin tidak baik karena mereka punya tujuan adalah hadiah. Seperti itu. Makanya ya Bapak Ibu makan bakso dong hati-hati. Karena bakso ini enak gitu. Karena kan dia kualitas itu bahaya. Karena untuk mendapatkan uang mereka gunakan segala cara. Kita makan enak-enak sebentar 2 bulan berikut berasam urat apa lambung apa semua naik gitu. Lalu yang berikut, penghargaan mematikan kreativitas. Ya ini ya misalnya kita kasih anak untuk menggambar, biarkanlah kreativitas itu muncul dari dia punya dalam diri sendiri. Kita kasih dia menggambar, hari pertama dia gambar bagus, kita kasih dia uang. Saya jamin hari berikut dia gambar tidak bagus ya, karena dia motivasi adalah uang. Begitu. Jadi dia punya kreativitas itu akan mati, perlahan-perlahan mati. Begitu. Lalu penghargaan itu sebenarnya menghukum kita. Begitu. Jadi ini bukan berarti kita membuat Bapak Ibu agar tidak memberi pujian terhadap siswa, tidak. Kita harus beri mereka pujian. Tetapi penghargaan berupa uang, ballpoint dan lain-lain itu saya harap tidak kasih kurang. Begitu. Karena ini dia punya akibat, ini ada berapa. Baik, kita lanjut. Ya, motivasi dari dalam diri. Kita harus menemukan ini. Bapak Ibu ada satu ilustrasi di sini. Seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca. Timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian diri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Dan ketika dong sudah rasa, jangan langsung kasih dong uang, karena sudah tahu pasti jadi ini uang. Itu akan mengambil mereka punya kegembiraan yang alamiah yang datangnya dari dalam diri
maka dengan sendirinya kita membunuh dia punya motivasi untuk belajar. Biarkanlah mereka merasakan kegembiraan itu, saya berhasil dan lain-lain. Begitu. Tetapi saya pikir satu kompetisi kalau tidak ada hadiah itu susah. Contoh sepak bola kita siapkan kostum, hadiah, piala apa sebentar baru dia pun hadiah hanya 200 untuk kita kecewa. Oke, kita lanjut. Ya, ini keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Baik. Mengapa kita naik kendaraan harus memakai helm? Lalu mengapa kita harus memakai masker? Itu tentu ada alasan. Kita pakai helm saat berkendaraan mungkin untuk keselamatan. Kita pakai masker untuk kesehatan. Dan keselamatan dan kesehatan itu yang dimaksud dengan kebajikan, nilai-nilai yang baik. Dan kesehatan dan keselamatan ini berdasarkan itu adalah sebuah keyakinan untuk kita capai. Orang pakai masker untuk capai dia untuk menghindari virus corona, dia harus sehat. Dan itu harus ada pada dirinya. Dan itu yang namanya keyakinan. Seseorang kalau yakin dia berbuat sesuatu itu karena dia yakin dan pasti akan capai itu tujuan. Dan itu yang harus kita munculkan dari diri anak-anak. Mereka harus yakin. Sehingga lebih tepatnya keyakinan. Ini nanti sementara Bapak Ibu kita ada satu kertas di sana, kita akan praktekkan ini. Saya akan tunjukkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Bapak Ibu silakan nanti rumuskan pernyataan positif yang mampu mengembangkan potensi diri anak untuk dia berdisiplin. Ya, ini tahapan menciptakan program kebajikan. Yaitu kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, seperti yang tadi sudah kita lihat. Lalu yang berikut kita tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian dan kita curang pendapat dalam kelompok. Lalu tahap yang berikut kita sempurnakan berupa daftar nilai kebajikan yang utama. Lalu kita bahas kembali dalam kelompok utama. Lalu yang berikut buatlah poster atau media sosial. Ya, lalu kita buat di media sosial tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru, kalau kita nanti wali kelas, kita buat keyakinan kelas ini berdasarkan nilai kebajikan yang ada. Apa yang baik. Lalu kita bersama dengan siswa-siswa supaya sebentar nanti mereka bilang ini bukan hukuman. Kita sama-sama dengan mereka buat. Jadi misalnya saya kasih satu contoh, misalnya menghargai atau toleransi, itu adalah nilai kebajikan. Maka kita tuangkan di bagian sebelah. Kita harus buat apa supaya kembangkan ini nilai toleransi. Lalu kita kembangkan di sebelah menghormati sesama teman dan guru. Itu berkenaan dengan toleransi. Buat keyakinan kelas ini tidak usah banyak-banyak. Kita buat sesuai dengan keadaan. Lalu ketika murid salah, berbuat salah, kita merujuk pada keyakinan itu. Nanti ada sebentar kita nonton video, dan video itu di dalamnya ada tentang keyakinan kelas. Jadi itu membantu kita untuk membimbing anak-anak, menuntun anak-anak, sehingga dia mampu menemukan dia punya kesalahan dan dia mampu perbaiki sendiri. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Ini nanti sebentar kita langsung praktekkan. Saya pikir Bapak Ibu, saya tidak terlalu menggurui Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru pasti top dia punya pemahaman. Kita lanjut. Ya, ini satu contoh yang saya garis bawahi di situ, kalimat negatif yang kita buat dalam keyakinan kelas ini. Ya, misalnya itu kalimat negatif, jangan berdiri di kelas atau koridor. Lalu kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh dari saya, menghormati sesama teman. Itu adalah kalimat positif. Kalimat negatifnya kurang lebih dilarang berkata kotor terhadap teman. Karena kata dilarang. Jadi kata yang kita timbulkan itu harus bermakna positif. Seperti itu. Itu kita bisa dapat bedakan motivasi yang pertama dan yang kedua itu ternyata motivasi yang berasal dari luar diri atau eksternal. Dan
motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak tersebut atau dalam diri manusia. Jadi setiap motivasi, kadang kita bilang melalui motivasi itu kita sering menghakimi anak-anak. Itu sebagai guru di kelas, di dalam memberikan hukuman, kita lihat pertama itu memberikan hukuman, penghargaan. Itu tuh kita berperan sebagai orang yang selalu menghakimi tanpa kita melihat kebutuhan apa yang dimiliki oleh anak-anak kita gitu. Jadi kadang kita memberikan, dari awal saya juga mulai memahami, oh ternyata memberikan penghargaan itu kurang baik, karena itu hanya mewujudkan motivasi eksternalnya saja, motivasi yang timbul dari luar, karena kesadaran dalam dirinya sudah tidak ada, fokusnya ke hadiah, kado dan lain-lain. Maka tadi sudah dijelaskan bahwa untuk dapat membedakan itu, kita bisa dapat menerapkan motivasi yang berasal dari eksternal atau yang berasal dari dalam diri anak-anak itu dengan melihat kebutuhan. Seperti tadi, kalau siswa itu dia datang pagi hanya untuk mau dapat kado atau mau disanjungi, itu berarti kebutuhannya itu dia hanya mau senang, hura-hura, mau dapat kado, itu kebutuhannya. Jadi itu hanya bersifat sementara dan memiliki jangka waktu yang pendek. Dan kita mesti tahu bahwa motivasi itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Jadi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah mungkin terlalu umum, tetapi di dalam kelas kita harus melihat itu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu atau kebutuhan dasar anak-anak itu tuh mereka mau kasih sayang, terus mereka mau memiliki rasa untuk diterima dan mau diakui. Saat kita berdiri di kelas sebagai guru, kita dapat melihat, oh mana siswa yang sok, artinya cari perhatian. Oh ternyata dia mau, yang dia butuhkan adalah perhatian kita, yang dia butuhkan adalah kasih sayang kita. Terkadang kita menghakimi dia itu di kelas yang sok, tapi di luar kelas tidak. Ternyata itu kebutuhan eksternal, bukan kebutuhan internal. Karena dia harus mewujudkan yang namanya kita sebagai manusia, khususnya anak-anak, dorang harus mewujudkan itu kebutuhan. Apalagi anak SMA itu, kalau mereka mau untuk dianggap ada, merasa untuk diterima, itu akan bikin segala cara. Jadi tadi nilai-nilai kebajikan itu yang pertama. Tugas kita adalah menuntun anak-anak untuk memiliki budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ini, kita harus melihat, kita harus menciptakan keyakinan keras. Dan di dalam menciptakan keyakinan keras itu, tadi Pak Nelson bilang keyakinan keras itu hanya berupa pernyataan. Satu pernyataan yang singkat tetapi punya makna yang luar biasa. Yang berikut kebebasan. Jadi kebutuhan untuk bebas itu dimiliki oleh anak-anak, seperti anak-anak mau mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, maka meningkatkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Yang berikut itu kesenangan. Jadi ternyata kesenangan itu juga kebutuhan. Jadi orang mau senang itu hanya untuk mau senang itu banyak hal yang membuat. Seperti yang terjadi di dalam kelas. Kita anak-anak dong tuh kalau senang, dong rasa puas kalau dong
mengajar, pertengahan mengajar, kalau anak-anak orang ada ribut berganggu, kita mulai menghakimi dong dengan cara itu tidak tanya lagi, langsung tampar. Itu tuh motivasi memberikan hukum. Ternyata itu mereka sedang menjawab kebutuhan kesenangan. Jadi untuk dapat melihat kebutuhannya mereka tadi nilai-nilai kebajikan. Jadi di saat kita membuat keyakinan keras dengan memperhatikan nilai kebajikan, kita tidak hanya bilang kita buat sendiri. Terkadang hukuman itu dia bersifat satu arah. Biasanya hukuman itu dia datangnya dari guru saja. Pi langsung tampar, memang mungkin ada anak memang salah, jadi ditampar. Karena kita selama ini punya pemahaman begitu, dia tampar, dia salah, jadi kita tampar. Padahal karena kita tahu dia punya kebutuhan tersendiri yang kita sebagai guru memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menuntun dia memenuhi melalui nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu kita harus memperhatikan itu semua. Yang berikut restitusi. Nah, restitusi ini kita bisa ambil video atau terdapat 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah pelajari ada 5 posisi kontrol yang sebagai guru kita harus pahami. Nah, di dalam menghadapi anak-anak dan di dalam menjawab kebutuhan yang tadi sudah dijelaskan itu, anak ini kan punya kebutuhan yang beraneka-ragam, tapi kita sebagai guru kita harus mampu menangani itu dengan baik dan dapat membedakan posisi kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat teman atau manajer. Pemantau dan manajer. Jadi ada 5 posisi kita. Nah, tanpa disadari kita sebagai guru, ke-5 posisi ini kita sudah terapkan. Sebagai penghukum seperti tadi sudah dikasih contoh, sebagai pembuat merasa bersalah itu juga sering kita ada lakukan tanpa kita sadari. Terus kita sebagai pemantau kita hanya pantau saja. Terus kita sebagai manajer di mana kita mengarahkan anak-anak. Nah, dari ke-5 posisi kontrol ini untuk menjawab kebutuhan anak-anak, kebutuhan peserta didik, kita harus mampu berada pada posisi kontrol yang ke-5, yaitu manajer. Di mana kita menuntut untuk menemukan alasan anak-anak atau posisi segitiga restitusi juga kita akan pelajari di situ. Di situ kita akan menyelesaikan masalah dengan posisi kontrol manajer. Jadi sebagai manajer kita akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak itu dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sering kita temui masalah yang terjadi dalam kelas. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita sudah harus punya keyakinan kelas. Saat kita ada pada posisi manajer, di situ kita sudah harus punya keyakinan keras. Karena di dalam kita mengatasi atau menangani masalah yang dihadapi oleh peserta didik, kita menstabilkan identitas dengan cara mungkin setelah dia buat masalah itu dia emosinya tingkat dewa. Berarti kita menstabilkan emosinya itu dengan cara tanya kabar. Validasi tindakan yang salah itu sama dengan kita tanya dia alasan. Kenapa jadi dia buat begini? Kenapa jadi lu buat masalah? Kenapa jadi tadi lu pukul kawan? Kenapa jadi tadi lu tidak mampu menghargai teman? Itu yang bernama validasi tindakan. Itu sering kita buat. Terus yang berikut itu kita menanyakan keyakinan
teman-teman di kelas atau tidak menghormati guru yang mengajar, apakah kamu sudah patuhi keyakinan kelas atau belum? Pasti dia jawab bilang tidak. Karena keyakinan kelas yang dibuat itu dia tidak mampu menghormati atau tidak mampu, misalnya keyakinan kelas yang dibuat adalah menciptakan kerukunan kelas. Karena dia sudah buat masalah, ini keyakinan kelas ini kan kita sepakat bersama-sama kemarin antara guru dan siswa. Jadi ada beberapa keyakinan kelas di situ, salah satunya menjaga kerukunan. Nah, dalam perjalanan ternyata si anak ini dia tidak mampu menjaga kerukunan karena secara spontan dia emosi. Nah, kalau kita guru berperan sebagai penghukum, berarti kita bertanya lagi, kita bilang langsung kita tantang. Lu ada tahu tidak kita keyakinan kelas begini-begini? Itu sebagai penghukum. Tapi kalau kita berperan sebagai manajer, kita panggil dia baik-baik. Ada 3 tahap. Kita panggil dia baik-baik, kita menstabilkan identitas dengan cara seperti tadi, menanyakan alasan kenapa dia melakukan itu. Setelah dia memberikan alasan, maka kita memberikan solusi dengan berpatokan pada keyakinan kelas itu. Kenapa kamu tidak ini? Kenapa kamu buat kegaduhan? Kamu tahu kalau itu tuh membuat kamu tidak mampu menjaga keyakinan kelas. Akhirnya dia minta maaf ibu. Kemarin memang kita sama-sama bikin keyakinan kelas, tapi hari ini saya tidak mampu jaga keyakinan kelas. Maka saya minta maaf. Dengan begitu, maka motivasi yang ada dalam diri anak itu bukan eksternal, tetapi internal. Jadi kalau melihat ini, saya merasa kalau memang kita guru, kita yang harus lebih banyak belajar dari tindakan anak-anak, supaya kita dapat mampu memposisikan diri kita apakah sebagai manajer atau sebagai pemantau, atau sebagai teman, atau sebagai pemberi orang yang selalu memberikan hukuman. Tetapi kita dituntut untuk mampu menjadi manajer. Jadi itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mesti kita ingat bahwa untuk mewujudkan budaya positif, kita harus mampu menjadi guru yang mampu menjadi manajer, bukan pemberi hukum. Jadi kalau ada teman-teman termasuk saya yang selama ini masih memberikan hukuman berlebihan, itu berarti kita harus mengubah menjadi seorang manajer. Baik, selanjutnya kita akan nonton video bersama, dan saya berikan kesempatan kepada teman-teman setelah menonton video ini, kita diharapkan untuk bisa membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, kita membuat nilai, ada beberapa nilai kebajikan yang sudah ditayangkan tadi. Kita bisa membuat keyakinan kelas dengan berpatokan pada nilai-nilai kebajikan itu. Jadi saya kasih contoh, keyakinan kelas itu cuma satu pernyataan saja. Jadi sebelum kita sebelum kita ada di sini, termasuk saya, sebelum saya memahami ini, saya menganggap bahwa keyakinan kelas itu sama dengan peraturan yang kita buat. Seperti guru mata pelajaran, kita masuk di kelas, kalau 3 kali pertemuan tidak hadir berarti sudah tuntas mata pelajaran. Kita ubah peraturan menjadi keyakinan dengan berpatokan pada nilai-nilai kebajikan. Baik, kita akan nonton video bersama. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia sampai ada 3 materi ini. Ya, ada buat salah karena memang dia pusat kebutuhan tidak terpenuhi, makanya dia buat salah. Ya, jadi kebutuhan manusia itu ya ada 5, jadi sudah disebutkan. Nanti kebutuhan ini tidak dipenuhi sehingga dia buat sifat arogan. Nah, kita sebagai guru kita punya posisi kontrol untuk atasi siswa. Jadi dari posisi kontrol kita lihat di video.
Semoga kita Bapak Ibu guru ada di posisi manajer. Tapi kalau masih ada di penghukum dan pembuat merasa bersalah, kita tidak refleksi diri. Karena kita membuat anak merasa bersalah, sesungguhnya itu adalah penjajahan yang paling menyiksa batin. Anak bisa bunuh diri. Banyak sekali kejadian-kejadian anak bunuh diri karena tertekan dan turun. Merasa bersalah. Hati-hati Bapak Ibu. Oke, lalu dari segi 3 institusi ini kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan 3 tahapan. Ketika kita sudah di posisi manajer berarti kita menggunakan segi 3 institusi menyelesaikan masalah. Saya pertama tangani masalah. Saya tidak tahu dia terakhir membuat firman Bapak Ibu. Ini saya jujur. Karena memang kita tidak belajar dari segi 3 institusi. Dan ini saya baru belajar itu. Ternyata selama ini anak-anak datang kita bingung dia, kita buat apa dia? Paling kita lipat dia, nah itu tujuan terakhir dari mengadili dia, itu lipat dia 2 kali dan dia pulang. Tanpa dia tahu dia buat salah apa. Oh ini saya belajar. Jadi 3 institusi menurut kita menyelesaikan masalah dengan benar-benar anak. Dia mengerti itulah dia kesalahan. Dan itu betul-betul dari dalam dirinya, dan dia sendiri yang perbaiki, dia sendiri yang berjanji berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Baik, kita langsung nonton video. Kita nonton video. Tetap sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nan! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Berapa? 10? 1, 2. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Itu dulu Pak sekolah. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tinggalkan?
meningkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik Bapak Guru. Itu tadi 5 posisi kontrol ya. 5 posisi kontrol kita sebagai guru jika menyelesaikan masalah. Jadi kita, Bapak Ibu, kita silakan refleksi kita ada di posisi yang mana. Ya, kita di sini. Saya baru tanya kenapa terlambat, dia bilang saya lupa bangun terlambat. Saya terlibat kenapa bangun terlambat. Begitu. Ya, tapi ya, kita belajar agar kita bisa merubah ini. Baik. Tadi saya sempat bilang kalau kita saya bingung menyelesaikan sebuah masalah. Nah ini tiga restitusi yang bisa kita selesaikan masalah sehingga ini efektif, tepat guna. Karena saya tangani masalah, saya tidak tahu dia terakhir mau ke mana. Kita tanyakan kesalahan, tetapi kita tidak bisa perbaiki di situasi. Kita tidak bisa perbaiki di situasi macam anak harus buat apa supaya dia tidak kembali lagi berulang. Begitu. Mari kita lihat ini segitiga restitusi. Yang pertama menanyakan menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita mengadili, bukan mengadili, kita membimbing atau menuntun anak-anak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Lalu kita memposisikan kita punya diri sebagai manajer dan penyelesaian masalah yang menggunakan
segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu videonya saya bisa share kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa belajar, dan kalau memang butuh materi tentang ini saya dikasih gitu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus mematain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu. Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi,
diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, Bapak Ibu, kita akan sama-sama untuk buat keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas sebagai bentuk dari hasil akhir dari pertemuan kita pada hari ini. Ini menjadi bahan acuan untuk nanti teman-teman ada yang wali kelas bisa gunakan keyakinan kelas ini pada awal pertemuan supaya bisa membina atau bisa mendidik kita punya anak-anak ketika mereka bisa berbuat salah. Tentunya dengan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah seperti itu. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu guru mungkin ada keyakinan kelas yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Nanti Bapak Ibu sampaikan tidak banyak, kita punya kesepakatan kelas itu 3 sampai dengan 7 saja supaya anak bisa ingat dan dia bisa menjalankan. Jadi keyakinan kelas itu kita buat, setelah itu kita tentukan nilai kebajikannya apa. Seperti itu. Baik, keyakinan kelas yang pertama ini kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, 1 orang mungkin. Ya. Yang pertama tadi. Baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyangkut dengan keyakinan kelas itu, yang pertama tanggung jawab, ya, untuk menjalankan suatu kerjasama dalam suatu kelas begitu. Salah satu contoh seperti aksi nyata. Terima kasih. Oke, baik. Ya, mantap. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain. Oke. Baik, menurut saya Cik. Baik, menurut saya keyakinan kelas itu yang pertama siswa harus hadir tepat waktu. Siswa harus hadir di kelas tepat waktu. Oke. Ya, siswa hadir di kelas tepat waktu. Baik, nilai kebajikan apa yang kita tuju Bapak Ibu? Kira-kira. Disiplin. Oke. Disiplin. Ya, sambil kita disiplin. Baik, yang kedua, keyakinan kelas yang kedua. Ya, tadi disiplin waktu ya, disiplin waktu. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu. Iya, mungkin dari saya siswa harus saling menghargai pendapatnya teman. Menghargai pendapat teman.
Nilai kebajikan apa yang kita capai dari kelas yang kedua? Menghargai pendapat. Itu berkenaan dengan apa tadi? Tanggung jawab untuknya kebersihan. Ini menghargai pendapat. Oke, toleransi ya. Oke, toleransi. Menghargai. Toleransi. Oke. Yang ketiga. Baik, yang ketiga itu siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Ya, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Ini masuk pada nilai kebajikan apa ya? Oke. Keteraturan. Keteraturan. Dan keramahan. Iya, keteraturan. Oke. Tambah lagi. Ya, kita buat 5 nih. Baik. Yang berikut adalah siswa harus selalu menjaga kebersihan di dalam kelasnya masing-masing. Menjaga kebersihan. Oke, nilai kebajikannya Tanggung jawab. oke, tanggung jawab. Baik, tanggung jawab. Ya, kita tambah satu lagi. Ya, yang kelima itu menyalakan handphone di dalam kelas kecuali diperlukan. Oke. Menyalakan handphone kecuali diperlukan. HP saya dekat. Kita belum bentar lagi. Oke. Menyalakan handphone. Baik, ini nilai kebajikan apa yang kita tuju, Bapak Ibu? Keteraturan. Oke, keteraturan. Oke, cukup 5 saja. Oke, memang tidak boleh sampai 100 karena nanti anak-anak juga tidak bisa hafal. Dia tidak tahu dia buat kesalahan yang mana. Seperti itu. Baik Bapak Ibu. Ini merupakan contoh keyakinan kelas yang nanti bisa Bapak Ibu nanti kita terapkan di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah terhadap siswa-siswa kita. Apabila kita menjadi wali kelas, mungkin ini kita pakai cara ini supaya bisa membuat keyakinan kelas dan bisa memimpin siswa, dan ketika ada permasalahan kita bisa selesaikan dengan menggunakan posisi kontrol kita sebagai manajer, dan tentunya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, saya pikir kita telah sampai pada materi kita yang terakhir, dan kita telah menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Ini akan saya tindak lanjuti. Saya akan buatkan dalam bentuk video mungkin,
Dan ini bisa kita share di grup sekolah dan menjadi acuan bagi Bapak Ibu guru yang nanti jadi wali kelas. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi saya pikir hari ini kegiatan kita pasti hasilnya yang ini. Hasilnya yang ini, kesepakatan kita nanti saya share di grup untuk kita sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita akhiri, kita tes otak dulu Bapak Ibu guru. Tes otak, tes mesti konsentrasi atau tidak. Ya, ada satu permainan. Ini bisa kita pakai juga dalam kelas. Kita permainan. Kita ini namanya hangman puzzle. Begitu. Ini permainan. Nama-nama Bapak Ibu mau nama-nama negara atau nama-nama kabupaten yang ada di NTT? Kabupaten supaya gampang ya. Bisa. Bapak Ibu silakan pikirkan apa kabupaten yang ada di NTT. Oh sorry, saya masuk ulang saja. Ya ini kita refreshing Bapak Ibu. Materi kita sudah selesai. Kita refreshing sebelum kita berdoa dan mengakhiri kegiatan kita ini. Oke. Nama kabupaten ya, supaya gampang. Ya ini mesti loading. Kalau dia baik, ini 4 huruf saja. Bapak Ibu silakan pilih huruf atau langsung sebut nama kabupaten tidak apa-apa supaya saya ketikkan. Halo ya, wah luar biasa. Sekarang 4 nah. Kita tes. Oke, pasti halo. Oke, good work artinya kerja bagus. Ini alur ibu kotanya apa begitu? Ya, ini merupakan pengetahuan yang terintegrasi. Ketika kita menyebut nama kabupaten pasti tahu. Ya. Nah, dia langsung garisi. Oke. Ya, good work. Ini yang kita susah sudah ini. Intinya kabupaten ini tidak keluar dari NTT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bapak Ibu, clue-nya bisa disebut salah satu huruf supaya mencari membantu. Sumba Barat. S ya. Oke, ini sudah huruf bantu S. Nama-nama ibu kota kabupaten. Sudah ada S. Coba. Salah. Tidak ada. Kita punya kesempatan tinggal yang berkali. Udah tuh. Huruf itu dulu. I bawahnya. Ya. I atau U. Hati-hati yo. Oh. Itu nama ibu kota. Kabupaten. Bisa ulang. Ya. Coba U. Iya, bisa jadi. Ada kapan harus timur toh?
Semua barat daya. Timur Tengah Utara ya. Coba aku dulu. Dulu. Salah. Oh. Impor selatan. Sudah. T. Itu. I. Timur Tengah Selatan. Sudah. Timur Leste. Orang soal yang buat ini game nak kawan. Timur Tengah Selatan. Oke. So kita Oke. Kabupaten apa? Belu Ende. Oke. Belu Makaas. Makaas itu keras. Oke. Ya. Oke. Sampai habis. Tinggal satu. Lalu. Hanya satu. Oke. Sumba Timur. Oke. Sumba Timur. Oh. Oke. Sumba Timur ibu kotanya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Kita tulis nama dari apa? Nama tim kita. Tim apa? Supaya kami masukkan ini di. Oh iya, semangat. Dan ini sekarang. Kenapa Jos? Guru Kemaris. Oke, kita dapat sertifikat ya Bapak Ibu Guru. Ya, karena kita berhasil menjawab nama ibu kota kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, di akhir pertemuan kita, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kita telah bersama mungkin kurang lebih 2 jam. Terima kasih buat kebersamaan kita. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada Bapak Ibu Guru. Kami ucap terima kasih sungguh-sungguhnya. Penghargaan terbesar terhadap Bapak Ibu Guru atau hadiah terbesar terhadap Bapak Ibu Guru adalah Ibu Guru mampu, Bapak Ibu Guru mampu menjadi guru yang mampu menuntun siswa, mampu memposisikan diri sebagai manajer dan mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu adalah hadiah terbaik yang Bapak Ibu miliki dan saya yakin Bapak Ibu hari ini telah memilikinya. Dan di akhir dari kegiatan kita akan berdoa dan mungkin saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Frederika. Baik, tidak terasa pertemuan kita hari ini telah berakhir. Semoga semua yang telah kita pelajari kita dapat mampu mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan untuk menutup
kegiatan kita pada hari ini, saya minta kesediaan Ibu Eka untuk memimpin kita di dalam doa. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa, dan izinkan saya untuk membawa doa ini sesuai dengan keyakinan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas izin dan kasih-Mu. Engkau telah menuntun bersama dengan kami dari awal kegiatan hingga berakhir dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, tidak dapat kami balas. Semuanya itu hanya mengucapkan syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, ini doa yang sebaik kami Bapa, mendengar mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya kepada-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Biasa di mana-mana terakhir itu ini bukan makan ya, kita foto. Kita foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah bersama-sama dengan kami. Di sesi terakhir kita foto ya. Kita foto sama-sama. Oke. Sudah. Oke, kita akhiri sampai di sini. Selamat siang Bapak Guru.